Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Sebab dahsyatnya kuasa-Mu, amin Tuhan, membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kau pengharapanku,
Shalom saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu ini, dan saya percaya memasuki minggu kedua di tahun ini, Tuhan mau menuntun kita terus. Dan Tuhan mau tuntun kita pelan-pelan. Tujuannya apa? Supaya itu terekam, meresap di jiwa kita. Karena kita adalah orang-orang yang manusia itu mudah sekali lupa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita ingat, pendam, pelan-pelan, diulang-ulang. Yuk kita mulai saja dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau ada dan selalu menuntun kehidupan kami. Sebab itu kami buka hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan dan menuntun kami pada jalan-jalan kemenangan yang datang dari Kristus Yesus. Kami siap buka hati kami dan kami terima sebagai firman yang datang dari mulut Allah sendiri. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan amin. Saudara-saudari, ini adalah satu lanjutan dari minggu lalu. Kenapa kita minggu lalu nggak selesaikan satu sekaligus? Karena kalau sekaligus terlalu banyak, ntar kita lupa. Sedangkan yang nama tuntunan, Anda dan saya harus ingat terus-menerus. Harus melekat di pikiran kita. Ya, harus kita mengerti. Oleh sebab itu saya minta Anda buka hati dan konsentrasi. Karena ini penting sekali. Ya, apa yang datang dari dari Tuhan, itu patut kita renungkan. Oke? Yuk kita siap aja. Nah, kita ngelihat dari minggu lalu, kita dapatkan minggu lalu adalah tentang bahwa bagaimana, maaf saudara, bagaimana Tuhan ya menuntun kita, memberitahu kita bahwa masa depan kita, hal-hal yang di depan kita bukan ditentukan oleh dunia, bukan ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita, tetapi ditentukan oleh kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan. Semua ini adalah karena Tuhan, bukannya karena manusia, keadaan, apapun keadaan di depan kita. Dunia mau kita berpikir bahwa keadaan di depan kita ditentukan oleh keadaan dunia ataupun perbuatan manusia. Tetapi firman Tuhan sama sekali nggak bilang begitu. Yesuslah yang menentukan kita. Lewat kehadirannya, Anda sudah melihat bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau sehingga kemanapun juga engkau pergi, Tuhan buat dia berhasil. Tuhan menang. Anda ngelihat pada Yusuf, dimanapun dia ditempatkan, walaupun perbuatan orang jahat sama dia, tetapi karena Tuhan menyertai, segala sesuatu yang dia lakukan berhasil, saudara-saudari. Amin. Dan juga kalau Tuhan hadir sebagai Bapa, dia menyediakan buat kita. Amin. Dan kita sudah mulai waktu Abraham. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika usia Abraham sudah lanjut. Dan Tuhan, kita sudah belajar dari minggu lalu, ini hanya sekedar untuk mengulang, karena ini adalah kelanjutan. Anda harus ikutin ini. Ya, bagaimana Tuhan berkata, berjalanlah di hadapanku. Ya, artinya, berjalan di depanku. Saudara, kita sudah melihat hal ini bahwa hiduplah di hadapanku artinya hidup dengan kesadaran Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Anda melihat wajahnya, berarti Anda itu disukai oleh Tuhan, Anda itu disayangi oleh Tuhan. Sehingga kesadaran kita bahwa Tuhan hadir, wajahnya diarahkan kepada kita, bukan untuk mencari kesalahan kita, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk menciptakan hubungan, menjalin hubungan dengan kita. Inilah apa yang disampaikan dalam perjanjian baru. Bukan hanya tentang kita diselamatkan, tetapi juga Tuhan mau kita jadi anak sehingga kita punya hubungan akrab intim dengan Tuhan, dengan Allah sebagai Bapa. Oleh sebab itulah kita harus mengenal kasih ini. Dan di firman Tuhan katakan kasih Allah itu tidak dapat kita jangkau dengan pikiran. Sebab itu seumur hidup kita harus menyadari dan terus mengenal kasih ini. Amin. Dan di dalam kasih inilah, pengenalan akan kasih inilah, segala sesuatu, motivasi kita diubahkan, saudara-saudari. Nanti kita ngelihat kenapa. Oke? Nah, tapi kemarin kita lihat kenapa kita mau, Tuhan itu selalu mau memberkati kita. Di dalam Bilangan 6, ayat 24-26 dan 27 mungkin, ya, Anda ngelihat isi hati Tuhan. Orang Israel saat itu belum ditebus, tetapi isi hati Tuhan selalu Tuhan mau berkati. Dia suruh Harun, imam agung saat itu untuk memberkati. Itu arti berkat yang tertinggi. Dan sampai sekarang pun, Yesus sebagai imam agung kita memberkati kita. Dan dia yang bayar semua berkatnya itu. Jadi apa? Sudah tersedia. Oke, sekarang kita bicara
Masa kita hidup adalah masa perjanjian baru. Yesus sudah hadir. Kita nggak lihat lagi sebelum Yesus hadir, yaitu masa perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Oke? Dan kita nggak lihat bahwa kalau kita baca Alkitab, walau perjanjian lama sekalipun, dengan kacamata perjanjian baru adalah Anda baca berdasarkan relationship, hubungan. Anda dan Tuhan sudah punya hubungan. Kalau sudah punya hubungan, di dalam Bilangan 6, Tuhan bilang, ini enak sekali firman ini sangat disukai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetapi ketika kita baca relationship, yang datang duluan adalah ketika kita berhubungan dengan seseorang, dia harus menghadapkan wajahnya. Kita harus kenal dia dulu. Siapa dia? Kita nggak curiga sama dia, maka kita mau berjalan sama dia. Baru dia menyinari, dia terangin kita, perjalanan kita, dia terangin tentang hal-hal yang kita nggak ngerti, baru kita diterangin. Sesudah kita melihat wajahnya. Makanya yang pertama datang ketika kita baca Bilangan 26 ini, Bilangan 6 ini, adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kenapa? Untuk menunjukkan kasih-Nya. Pertama yang kita harus sadari dalam kehidupan kita yang hidup di dalam perjanjian baru adalah tentang kasih Allah. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah segala sesuatu dalam perjanjian baru adalah tentang kasih Allah. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, ketika Anda dan saya menyadari kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak bisa terpisahkan, maka kita mendapatkan damai sejahtera dahulu. Damai sejahtera adalah saya tahu apapun keadaan saya tahu apapun keadaan dunia, kesulitan dunia, tetapi Allah mencintai saya sehingga Dia selalu di pihak saya. Akan ada selalu pertolongan, akan ada juga tuntunan, akan ada perlindungan, penjagaan. Inilah damai sejahtera. Waktu kita jalanin keadaan-keadaan yang kita lalui, kadang-kadang mengerikan. Perasaan kita deg-degan, khawatir, takut, tetapi ketika kita melihat pada kebenaran kasih Tuhan, maka damai sejahtera itu datang. Kenapa? Damai sejahtera bukan perasaan, tetapi iman, percaya bahwa Tuhan mengasihi saya dan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Sehingga masalah yang saya hadapin, kebodohan saya, kejatuhan saya, kekurangan saya, itu tidak mengurangi dan tidak akan membuat Tuhan meninggalkan saya. Dia akan menuntun saya. Mungkin sebagian orang akan berkata, "Pak, kalau begitu, kalau Tuhan serba mengasihi saya, artinya saya boleh berbuat dosa dan Tuhan tetap terima." Salah, saudara. Anda memakai pola pikir bukan hubungan. Kalau Anda mengenal kasih Tuhan berluar biasa, maka apakah mungkin Anda lihat kita mau masing berbuat dosa, sedangkan Yesus yang membawa kasih ini, Anda ngelihat, selalu menyatakan sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih begini. Yesus berkata, hukum Taurat bilang, kalau kamu jangan berzina. Tetapi Yesus bilang, kalau kamu punya pikiran berzina aja, kamu sudah berdosa. Standar Tuhan naik. Bukan Tuhan mau sok kudus, tetapi Tuhan mau menunjukkan orang yang mengasihi, pribadi yang mengasihi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih. Bukan sekedar pas-pasan. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan kasih Tuhan bukan hanya pas-pasan, yang diminta segini doang, Anda hanya beri itu. Enggak. Ya, Anda akan kasih lebih. Makanya dalam firman Tuhan, kalau kamu diminta jalan 1 mile, maka jalanlah 2 mile. Itu karena kasih. Amin. Kalau orang minta pertolongan Anda, karena Anda mengasihi dia, Anda mau nggak kasih lebih kepada dia? Walaupun nggak diminta. Mau bukan? Demikian juga. Ketika kita punya hubungan kasih dengan Tuhan, maka Anda nggak mikir untuk melakukan yang dosa, justru Anda mau berikan yang terbaik. Inilah melihat di dalam relationship, hubungan. Oke? Nah, kita lanjut. Ini masih minggu lalu. Nah, kemudian saudara, Anda tahu bahwa jadi hubungan dengan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kemudian baru kalau kita sudah terhubung, Tuhan, kita tahu ini pribadi ini mengasihi saya, maka saya mau berjalan. Berjalan, dituntun, dipimpin, diterangi oleh Dia.
Oleh sebab itulah ketika saya berjalan, saya istilah di sini adalah dalam bilangan disinari, maka saya dapat kasih karunia. Berjalan dengan Tuhan mengalirkan kasih karunia. Karena ketika berjalan dia hadir, maka dialah yang menjadi sumber. Karena dia adalah pribadi yang paling tinggi dan dia mengasihi Anda dan saya, maka sumber kemurahan itu datang dari dia. Lalu ketika Anda berjalan, makin lama Anda pasti mau berdiri bagi Tuhan. Dan di saat itulah ketika Anda berdiri, Anda nggak mau jauh-jauh dari Tuhan, Anda nggak mau melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, otomatis itu akan mendatangkan berkat dan pelindungan. Jadi Anda ngelihat tidak di sini bahwa semua sumbernya dari kasih. Firman Tuhan Roma 8, 38-39 yang terkenal dikatakan nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau Anda baca dari sisi relationship, fokusnya bukannya yang lain, tetapi fokusnya adalah Kristus yang mengasihi saya. Pribadi. Ketika kita baca sesuatu, pribadilah. Ketika kita baca sesuatu berdasarkan relationship, maka fokus yang pertama adalah pribadi yang mengasihi ataupun kita kasihi. Ketika Anda baca Roma 8, 38-39, fokusnya adalah Tuhan, Allah, Kristus. Apa yang dia sediakan, dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia nggak pernah berhenti mengasihi kita, apapun juga keadaannya. Kasih manusia bersyarat, saudara. Kasih manusia kadang tergantung daripada nilai. Kalau Anda, ini kita sudah bahas di dalam PA, karena ini sungguh-sungguh suatu pimpinan tuntunan Tuhan, maka kita harus diulang-ulang dan lebih sadar lagi. Maka di PA pun dibahas, saudara-saudari, kasih manusia itu hanya menyematkan nilai. Kayak mobil, kalau baru kita bilang, wow, manusia akan bilang, wow, ini dia, kita harus jaga hati-hati, kita harus sayang nih mobil. Tapi ketika mobil ini udah 5 tahun, terus ada mobil baru lagi kita punya, maka nilai mobil yang lebih tua, ya, akan lebih kurang. Anda lebih cinta mobil yang baru. Anda lebih rawat mobil yang baru. Benar kan? Itu kasih manusia, tapi bukan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya, bukan karena kita, bukan karena nilai kita, saudara-saudari. Tapi karena dia memang mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan nggak akan pudar. Dan tidak akan gagal. Firman Tuhan 1 Korintus 13 katakan gitu. Karena tidak didasari nilai kita. Apa yang kita bisa lakukan? Enggak. Sebab itu besar, kecil, tua, muda, Anda bisa apa dan tidak bisa apa di mata dunia, direndahkan di mata dunia, apapun juga yang dunia katakan pada Anda, Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Karena kasih Tuhan itu tergantung dari integritas dia, dan integritas dia adalah tertinggi. Dia nggak akan berubah. Dan berdasarkan ketetapan dia, keputusan dia. Dia mengasihi kita bukan karena kita yang mulai, tetapi karena dia berketetapan mengasihi kita. Dan dia nggak akan berubah. Amin. Jadi, saudara, kesadaran akan kehadiran Tuhan, kesadaran akan penyediaan Tuhan, keyakinan akan penyediaan Tuhan, tergantung daripada bagaimana Anda mengenal kasih Tuhan. Karena kehadirannya senantiasa pasti. Penyediaannya sudah dibayar. 2000 tahun lalu di atas kayu salib, Yesus sudah membayar segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di dalam kemenangan. Sekarang, kalau sudah disediakan, Pak, kenapa saya nggak ngalamin? Karena kita belum aktifkan, kita belum bisa pakainya. Untuk kita bisa pakainya, kesadaran untuk melihat penyediaan ini, Anda harus melihat dengan kasih, saudara-saudari. Kasih Allah yang luar biasa. Harus berdasarkan hubungan yang bersumber pada kasih Allah. Amin. Ini dia. Ini dari minggu lalu. Sekarang kita masuk minggu sekarang. Dalam bilangan lagi tadi kita ngelihat ya, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah ngelihat ini. Sekarang kita ngelihat Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Anda ada ingat firman Tuhan yang lain nggak tentang menyinari? Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lihat kesamaannya.
Apa yang menerangi? Banyak orang berikan, kalau Tuhan menyinari saya dengan wajahnya, berarti saya bayangkan kemuliaan Tuhan, Tuhan hadir, saya harus menyembah Dia sampai saya terjatuh karena Tuhan hadir. Saya bukan alergi, bukan yang menyindir orang yang menyembah Tuhan sampai menangis. Saya percaya Anda sangat tersentuh, Anda sangat mengasihi Tuhan. Tetapi saya mau perlihatkan firman Tuhan aja, bahwa makna dari Tuhan menyinari kita dengan wajahnya adalah sama. Pelita itu gunanya adalah untuk menyinari. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itulah yang menyinari kita, saudara-saudari. Jadi ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, Tuhan menyinari kita dengan firman-Nya, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Anda ngelihat tadi, kita harus berdasarkan hubungan kasih, mendatangkan damai sejahtera, berjalan dengan Tuhan sesuai dengan firman. Amin. Tetapi sekarang ini yang bedanya, saudara-saudari. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, Anda melakukan firman sebagai syarat. Supaya Anda diberkati, Anda harus lakukan firman. Berjalan dalam firman. Dalam perjanjian baru enggak. Dimulai dengan kasih. Lalu, Anda sendiri mau. Kalau kita sudah jatuh cinta, maka kita mau berjalan. Maka pribadi Allah, pribadi Yesus ini, saudara, yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai mempelai pria, ini yang akan menuntun kita sehingga kita berjalan di jalan-jalannya. Kita mau melakukan firman. Amin? Ini yang Tuhan mau. Berjalan dalam firman dalam perjanjian baru bukan lagi syarat, tetapi hasil dari hubungan kita. Hubungan kasih dengan Tuhan. Amin, saudara-saudari? Ya lanjut, saudara-saudari. Ya, renungkan semua ini. Oke? Nah, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 16, ini saya buktikan juga bahwa berjalan dalam firman, mengikuti firman bukan lagi syarat tetapi hasil hubungan. Galatia 5:16 katakan begini misalkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, ataupun dalam terjemahan aslinya berjalan dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Jadi menuruti daging, tidak menuruti daging, Anda marah, Anda berzina, Anda lagi juga berbohong, mencuri, membunuh, apapun juga gitu ya, yang keinginan daging, saudara-saudari, pencederaan. Dalam perjanjian lama, Anda dilarang, jangan lakukan, syarat supaya Tuhan berkati kamu. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, itu bukan syarat, itu hasil. Ketika Anda hidup dalam roh, maka, lihat kata maka ini, ketika kita hidup di dalam roh, ngikutin pimpinan roh, nah apa makna hidup dalam roh nanti kita ngelihat, maka hasil dari hidup dalam roh adalah Anda tidak mengikuti daging. Hasil. Jadi bukan syarat. Ngerti ya? Nah, apa itu hidup oleh roh? Firman Tuhan katakan begini, saudara-saudara, Yohanes 6:63 perkataan Yesus sendiri, rohlah yang memberi hidup. Roh. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup dalam roh adalah hidup dari firman Tuhan. Yang hidup. Kan dari Yohanes 6:63 katakan, perkataan kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi hidup oleh roh adalah hidup dari firman Tuhan. Hidup dipimpin, dituntun dari firman Tuhan yang hidup, bukan firman Tuhan yang tertulis. Ingat, yang hidup. Apa maknanya, Pak? Antara tertulis dan hidup. Ya, kita ngelihat nih, apa makna daripada firman Tuhan yang hidup ini. Oke, kita ngelihat satu kali, ya saudara-saudari, Yohanes Pembaptis, kalau Anda baca dalam Lukas, Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjara, lalu kemudian dia yang sebelumnya memperkenalkan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang turun ke dunia untuk menghapus dosa, anak domba Allah, tapi dia mulai meragukan. Maka dia suruh mengutus murid-muridnya bertanya pada Yesus,
Engkaukah yang akan datang atau harus kami menantikan orang lain? Yesus jawab apa, saudara-saudari? Di Lukas 7 ayat 22 Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apakah Yesus menganggap sepele pertanyaan Yohanes Pembaptis? Apakah Yesus sudah nggak peduli sama Yohanes Pembaptis, seolah sombong? Lihat ya perbuatan aku tuh, lihat tuh mujizat-mujizat yang ada. Apakah Yesus mau menyombongkan diri? Lihat tuh ya mujizat. Tidak, saudara. Jangan salah. Tidak. Yesus menjawab itu adalah mengutip dari Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesaya 35 itu adalah ketika Mesias datang, Juru Selamat Israel datang, maka pada waktu itu mata orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang bisu akan bersorak-sorai, bisu jadi bisa ngomong, saudara. Mata air memancar di padang gurun, sungai padang belantara. Oh, ini kabar baik. Dengan kata lain, ketika Yesus menjawab kepada Yohanes Pembaptis, utusan Yohanes Pembaptis, bukan menyombongkan, tetapi dia menyatakan firman Allah digenapin. Nubuatan firman Allah tentang Mesias digenapin. Inilah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang hidup Anda bukan hanya sekedar janji Tuhan, tetapi Anda baca firman itu, dan firman itu kalau hidup, dia akan pasti terjadi ataupun pasti digenapin. Ketika Anda baca firman yang menentukan hidup atau tidak, apakah Anda percaya itu pasti terjadi atau tidak? Amin. Jadi Yesaya katakan begini, saudara, ayat yang terkenal. Saya senang sekali Yesaya 55 ayat 11 katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mana? Mulutku. Ia tidak akan kembali sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dia tidak akan kembali sia-sia, dia akan melaksanakan, dia akan berhasil. Saudara, ketika kita melihat firman itu pasti digenapi, terlepas realitas apapun juga yang dunia perlihatkan, terlepas apapun juga logika-logika yang panah-panah yang diberikan oleh manusia, Anda dan saya tetap percaya bahwa firman itu pasti digenapin. Anda sedang berpegang pada firman yang hidup. Banyak orang percaya hanya sekedar baca firman. Di gereja dia bilang kalau di firman itu disampaikan, dia mengatakan ya amin. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ketika realitas tidak seperti yang diperlihatkan, dijanjikan oleh firman, mereka mulai goyah. Anda tidak melihat itu sebagai firman yang hidup. Anda hanya sekedar menghibur hati. Saudara, mempercaya firman bukan hanya sekedar menghibur hati, tetapi mempertaruhkan hidup untuk percaya, untuk yakin bahwa itu pasti terjadi. Saya ulangi lagi, ini penting. Mempercayai firman bukan hanya sekedar logika di otak kita. Saudara, firman harus menjadi kepercayaan yang mempertaruhkan hidup kita bahwa itu pasti terjadi. Kita harus mempertaruhkan itu pasti terjadi, saudari. Amin. Ini dia firman hidup. Maka Anda akan melihat itu pasti digenapin. Pasti terjadi. Lalu kemudian apa lagi firman yang hidup itu maknanya, saudara? Anda ngelihat dalam Yesaya 55 ini, saudara. Firman Tuhan yang hidup, satu kata kita harus melihat firman itu sebagai sesuatu yang pasti digenapi terlepas dari realitasnya apapun juga. Yang kedua, saudara-saudari, Yesaya, kemarin kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan katakan, firmanku yang keluar dari siapa? Mulutku. Lalu dikatakan, melaksanakan yang ku kehendaki. Lalu berhasil dalam apa yang kusuruh. Saudara, Anda, firman yang hidup itu bukan hanya sekedar Anda baca, Anda hafalkan, tetapi Anda melihat firman ini keluar dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha tinggi, sehingga setiap
perkataannya pasti dilaksanakan. Jadi semakin Anda melihat Dia sebagai Raja segala raja, semakin Anda melihat Dia Allah yang Maha Kuasa, dan Anda melihat firman itu adalah perkataan Dia, bukan hanya tulisan doang, tapi perkataan Dia seorang raja yang maha tinggi, sehingga perkataannya harus dilakukan, harus terjadi, harus dilaksanakan. Anda sedang melihat pada firman Tuhan yang hidup. Banyak orang percaya hanya sekedar baca firman, tahu sana sini, tetapi dia tidak melihat bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Karena perkataan dia adalah perkataan yang keluar dari seorang raja, di atas segala raja yang maha kuasa, sehingga harus terjadi. Jangan heran saat ini dunia berusaha menurunkan derajat dari firman dengan menurunkan, Allah nggak terlalu hebat, nggak terlalu maha kuasa. Saya mendengar dari teman saya sendiri, dia bilang, dia percaya Tuhan ada, tapi dia nggak percaya Tuhan maha kuasa. Kenapa? Karena dia melihat dengan logika. Dia melihat dengan logika. Kalau Allah maha kuasa, kenapa banyak anak-anak kecil mati? Kenapa bencana alam merenggut daripada anak-anak kecil? Mereka nggak berdosa. Kenapa anak-anak kecil menjadi korban kejahatan? Kenapa Allah nggak bisa cegah? Dan sehingga dia berkonklusi, Allah nggak terlalu hebat. Kalau Allah ada, pasti dia cegah. Saudara, maka orang percaya kayak begitu, dia nggak akan melihat firman itu hidup. Firman itu pasti digenapin. Tapi ketika kita melihat bahwa yang menyampaikan firman Tuhan ini disampaikan oleh pribadi raja segala raja, yang perkataan yang nggak pernah akan lepas begitu aja, tapi nggak akan sia-sia, tapi akan dikerjakan, dilaksanakan, Anda akan melihat firman itu pasti digenapi dalam hidup Anda, saudari. Amin. Pak, kenapa kalau begitu yang tadi Bapak bilang tidak terjadi? Kenapa Tuhan tidak meluputkan kejahatan dari orang-orang yang tidak berdaya? Saudara, nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas ini aja dulu, ya. Nah, saudara, kita ngelihat jadi konstitusinya adalah begini. Tadi kita balik lagi. Bagaimana keadaan kita ke depan ditentukan oleh kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan. Nah, hubungan ini, kehadiran dan penyediaannya harus didasarkan pada hubungan kasih. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan ada sama kita. Oleh sebab itu kita perlu kenal kasih Allah. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita harus berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan adalah ini dia. Kita memberikan hidup kita untuk percaya dan pegang firman. Ketika kita berjalan semakin dekat sama Tuhan, semakin tahu Allah mengasihi, maka kita tahu perkataannya pasti mendatangkan kebaikan. Terlepas sesuatu hal itu bagaimanapun juga, apa kata dunia kita nggak penting. Dan itu akan mengaktifkan kehadirannya dan juga penyediaannya. Sudah ada, tapi akan mengaktifkan. Kayak Anda punya mobil, mobilnya jadi nyala. Dur. Anda dapat kuncinya. Dur. Oke? Sehingga ketika itu diaktifkan, caranya gimana? Anda mau melihat dan memegang firman itu terlepas apapun kata orang. Walaupun sesulit apapun juga. Seperti yang saya katakan, ini bukan syarat. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun Anda dan saya berjalan dalam roh, berjalan dituntun oleh firman. Tetapi Tuhan gak bisa paksa Anda dan saya untuk melihat bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Kita yang harus percaya dan juga kita yang harus pegang kokoh apapun kata dunia, bahwa perkataan firman Tuhan pasti terjadi. Terlepas apapun juga realitas di dunia ini. Saudara-saudari, nanti kita akan melihat bagaimana secara detail mengaktifkan firman ini. Ketika sesuatu yang kita pegang dalam firman belum terjadi, bagaimana? Tetapi ini juga ada hubungannya yang ketiga, saudara. Anda ingat dalam Yesaya 55 ayat 10. Terjemahan bahasa ini. Tadi Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Tapi sebelumnya didahului ayat 10. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, saudara. Seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali, melainkan membasahi bumi, menyuburkannya, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Baru dikatakan,
maka firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Artinya ayat 10 ini datang sebelum ayat 11. Firman ini akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan suruh. Tetapi kadang saudara, sama seperti hujan turun dari langit. Nggak langsung. Dia harus dibasahi dulu. Dia harus menyuburkan dulu. Menyuburkan. Dia harus menumbuhkan dulu tanah. Itu baru hasilnya. Kadang harus melalui proses, saudara-saudari. Banyak orang kalau bilang, saya percaya langsung, semua langsung tiba-tiba terjadi. Tidak selalu. Kadang melalui proses. Apa yang diproses? Kitanya. Kita ini tanahnya. Kita ini tanahnya. Harus dibasahi dulu, dilembutkan dulu, harus disuburkan dulu, diangkat batu-batunya, harus dikasih pupuk supaya mudah tumbuh, baru hasilnya, saudara-saudari. Saya mau katakan apa sih? Saya mau katakan begini, bahwa ketika firman itu belum menghasilkan ataupun belum terbukti, belum terjadi sebagaimana dikatakan, jangan Anda katakan, ini nggak terjadi sama saya. Oh, firman Tuhan nggak kuasa. Jangan. Anda tetap pegang. Anda tetap berdiri. Berdiri dengan firman itu. Berdiri di pihak Allah, mempercaya apa yang diperkatakan Tuhan. Hanya perlu waktu, perlu proses, saudara-saudari. Amin. Dan ketika Anda memberikan waktu, proses semua ini, saudara lihat, firman Tuhan tadi katakan, ya, memberikan hasil untuk ditabur dan dimakan. Anda tahu nggak? Ketika firman Tuhan mengatakan ditabur, itu bicara sesuatu yang untuk Anda bagikan ke orang lain, berguna buat orang lain. Dengan kata lain, saudara, untuk Anda bisa hidup di dalam hadiratnya dan melihat penyediaannya, Anda juga harus ikutin proses, berdiri mengikuti proses. Itulah yang akan membuat Anda melihat tuaian. Itulah yang membuat Anda melihat hasilnya daripada firman Tuhan itu. Butuh keteguhan, percaya, nggak akan digoyahkan ketika belum terjadi sekalipun, ketika orang mencemooh kita sekalipun. Mana udah percaya firman kok belum terjadi? Mana apa kata firman Tuhan karena bila-bila Yesus menyembuhkan, tapi kalau kamu belum sembuh, perlu keteguhan Anda. Dan hasil daripada keteguhan itu bukan hanya buat diri kita, tetapi juga untuk dituai, ditabur, dan untuk kita makan. Artinya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ini bicara saudara-saudari, orang-orang yang memberi hidupnya dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Dia bukan hanya menjadi teguh, tetapi juga dia jadi tidak egois. Dia mulai memikirkan orang lain. Ketika Anda hanya berhenti pada diri saya, maka Anda tidak melihat hasil yang penuh. Amin. Jadi akhirnya ketika kita berdiri dekat Tuhan, itu bicara tentang saya akan teguh. Melalui proses. Saudara lihat nggak? Pak, masa melalui proses, tapi kan katanya berdiri dekat Tuhan adalah yang berkat dan perlindungan. Jangan melihat hanya sekadar dari pola dunia. Anda lihat nih, proses adalah berkat buat kita. Ketika kita diproses, kita teguh, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ketika kita diproses, saudara-saudari, kita akan belajar banyak sehingga ke depan kita akan terlindung dari kebodohan-kebodohan. Amin. Jangan pikir perlindungan hanya serangan dari orang, sedangkan dari kuasa jahat. Kadang perlindungan adalah dari kebodohan kita. Itu pun adalah perlindungan. Amin, saudara. Jadi Anda dapatkan semua ini. Masa depan kita, ke depan kita bukan ditentukan dunia. Anda nggak usah khawatir. Tapi mulailah melihat pada kehadiran Tuhan yang menentukan saya. Kalau Tuhan hadir, berjalan bersama saya, semua oke. Dan juga karena Tuhan berjalan, pasti Tuhan menyediakan. Tetapi untuk itu saya harus kenal kasih Allah. Saya harus mengaktifkan juga segala sesuatu dengan berpegang teguh pada firman dan memberikan diri saya terus, mengizinkan diri saya untuk terus mengikuti proses untuk sampai firman itu menghasilkan. Amin, saudara-saudari. Anda dapat. Saya harap Anda dan saya terus merenungkan ini. Sampai terus terendam di dalam jiwa kita. Dan catat ini. Ini awal tahun, catat.
Dan nanti Anda lihat di tengah tahun dan akhir tahun, apakah ketika Anda ikutin, apakah Anda diberkati atau tidak. Karena saya percaya ini perkataan dan tuntunan dari firman Tuhan. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan nggak akan Tuhan salah. Pasti terjadi. Dan hari ini Tuhan menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan janjinya, yaitu pribadi Allah sendiri. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Selalu menyediakan buat kami. Ajar kami Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam kasih Allah. Bersahabat, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kami hidup dipimpin oleh Tuhan, dan kami terus juga berpegang teguh, semakin teguh, semakin memendamkan diri dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan bukannya dunia. Sehingga kami nggak terpengaruh dunia lagi, tapi kami memegang teguh bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi, terlepas berapa lama pun juga, apapun realitasnya keadaan saat ini. Kami tahu firman-Mu tidak akan gagal, Raja segala raja, Tuhan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.